Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bahiratul Zahra dari D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan tingkat 1B. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara ambulatory care, acute care, long term care, dan rehabilitasi care. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu ambulatory care. Ambulatory care adalah suatu pelayanan kesehatan untuk pasien yang tidak rawat inap. Nah, ambulatory care selain diselenggarakan di rumah sakit atau klinik, juga dapat diselenggarakan di home care atau nursing care. Untuk tujuan dari ambulatory care itu sendiri adalah untuk mengupayakan kesembuhan dan pemulihan pasien secara optimal melalui proses dan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan kegunaan dari ambulatory care itu sendiri adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan tanpa harus rawat inap. Untuk selanjutnya, yaitu jenis-jenis rekam medis. Jenis-jenis rekam medis dalam ambulatory care ada identitas pasien, kemudian formulir persetujuan perawatan medis, kemudian catatan terintegrasi, dan yang terakhir adalah catatan hasil laboratorium. Untuk selanjutnya adalah diagnosis penyakit untuk ambulatory care. Ada MAH, diabetes, tipes, dan lain-lain. Untuk yang selanjutnya, yang kedua adalah acute care. Acute care adalah suatu pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh rumah sakit untuk pasien dengan penyakit akut atau kondisi serius yang harus segera diberikan tindakan. Tujuan dari acute care itu sendiri adalah untuk memberikan pengobatan, menjaga stabilitas pasien, dan mengembalikan kesehatannya. Untuk kegunaan dari acute care itu sendiri adalah memberikan pelayanan kesehatan dan pengobatan kepada pasien dengan penyakit akut atau kondisi serius yang harus segera diberikan tindakan. Untuk macam-macam atau jenis-jenis rekam medis dalam acute care itu sendiri ada identitas pasien, kemudian triage status, kemudian formulir persetujuan tindakan medis, kemudian catatan terintegrasi, catatan pembedahan, catatan observasi, catatan cairan masuk dan keluar, kemudian daftar obat, kemudian hasil resume keperawatan, dan yang terakhir adalah ringkasan kepulangan. Untuk diagnosis penyakit dalam acute care itu sendiri ada serangan jantung, kemudian pasien pasca operasi, kemudian persalinan, dan lain-lain. Untuk yang ketiga adalah long term care. Long term care adalah suatu pelayanan kesehatan jangka panjang yang diberikan kepada pasien dengan penyakit akut atau cacat, di mana pasien tersebut tidak bisa merawat diri sendiri. Kemudian tujuan dari long term care itu sendiri adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Sedangkan kegunaan dari long term care adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan jangka panjang kepada pasien dengan memfokuskan atau mengutamakan kemandirian dan terkoordinasi. Untuk jenis-jenis rekam medis dalam long term care itu sendiri, yang pertama adalah identitas pasien, kemudian riwayat penyakit, kemudian laporan kematian, kemudian surat keterangan kematian apabila pasien meninggal, kemudian resume medis, kemudian surat pengantar masuk rawat inap, kemudian surat persetujuan rawat inap, kemudian surat informan consent, kemudian ringkasan medis, dan lain-lain. Untuk diagnosis penyakit dalam long term care itu sendiri ada
penyakit gagal ginjal, kemudian jantung, kemudian hepatitis, TBC, dan lain-lain. Untuk yang terakhir adalah rehabilitasi care. Rehabilitasi care adalah suatu pelayanan kesehatan terhadap pasien dengan gangguan fisik atau fungsional dikarenakan kondisi sakit atau penyakit atau cedera. Kemudian tujuan dari rehabilitasi care itu sendiri adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan mencegah pasien dari komplikasi tirai ranjang. Untuk kegunaan dari rehabilitasi care itu adalah untuk mengembalikan fungsi tubuh pasien. Untuk jenis-jenis reka medis atau macam-macam reka medis dalam rehabilitasi care itu sendiri ada beberapa macam. Untuk yang pertama yaitu identitas pasien, kemudian anamnesi, kemudian pemeriksaan penunjang, kemudian pemeriksaan fisik, dan formulir klaim rawat jalan. Untuk diagnosis penyakit dari rehabilitasi care itu sendiri ada penyakit lansia, kemudian jantung, kemudian penyakit diabetes, kemudian penyakit dan lain-lain penyakit. Mungkin cukup sekian dari saya atas penjelasan perbedaan antara keempat unit care. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.